Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ida Amelia dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal Bahasa Indonesia tentang kedudukan sintaksis. Yang pertama, pengertian sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu sun, yang berarti dengan, dan kata tetein yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok atau kalimat. Sama halnya dengan morfologi, tetapi morfologi ini menyangkut struktur gramatikal di dalam kata. Unsur bahasa yang termasuk di dalam sintaksis ialah frasa, klausa, dan kalimat. Kemudian ada pengertian sintaksis menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Abdul Khair, sintaksis adalah tatanan linguistik umum yang membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur lain yang lain sebagai suatu ujaran. Kemudian yang kedua, menurut Musman Abdul Manaf, dalam bahasa Indonesia, sintaksis berarti cabang ilmu bahasa bidang gramatikal atau tata bahasa yang mengkaji tata kalimat. Yang ketiga, menurut Ramlan, sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Kemudian, menurut Marjusman Maksan, sintaksis adalah bagian atau bidang ilmu bahasa yang mempelajari tentang penyusunan kata frasa dan klausa antara satu dengan yang lainnya atau sesamanya dalam suatu konstruksi yang memandang pengertian. Kemudian menurut Verhaar, sintaksis adalah menyelidiki semua hubungan antar kelompok kata atau antar frasa dalam suatu sintaksis. Sintaksis mempelajari hubungan gramatikal di luar batas kata, tapi di dalam satuan yang disebut kalimat. Kemudian ada teori-teori sintaksis. Yang pertama, ada konsep aliran tradisional. Yang kedua, ada konsep aliran struktural. Kemudian yang ketiga, ada konsep aliran pragmatik. Kemudian yang keempat, ada konsep aliran transformasi. Selanjutnya, ada kaidah-kaidah sintaksis. Yang pertama, ada kaidah frase. Frase adalah suatu gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Frase ini mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama, frase merupakan suatu gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua, frase merupakan suatu yang tidak melebihi batas fungsi unsur klausa. Maksudnya, frase selalu terdapat dalam satu fungsi klausa, yaitu SPOK. Kemudian ada macam-macam frase. Yang pertama, ada frase endosentrik, sentrik. Yang kedua, frase eksosentrik. Dan yang ketiga, frase ambigu. Kemudian ada kaidah klausa. Klausa artinya suatu gramatik yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, serta memiliki potensi untuk menjadi kalimat. Ada penggolongan klausa. Yang pertama, berdasarkan unsur intinya. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik menegatifkan predikat. Kemudian yang ketiga, ada berdasarkan kategori kata atau frasa yang menduduki fungsi predikat. Kemudian ada kaidah kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung pikiran yang lengkap dan punya pola intonasi akhir. Kemudian ada penggunaan alat sintaksis. Alat sintaksis ini berfungsi untuk menunjang eksistensi struktur sintaksis terkecil. Berikut penggunaan alat sintaksis diantaranya. Yang pertama, bentuk kata. Bentuk kata
Derajat bentuk kata di dalam bahasa Indonesia serta bahasa lain tidak sama. Dalam bahasa Latin, bentuk kata ini berperan mutlak, sedangkan di dalam bahasa Indonesia tidak. Dalam bahasa Latin, urutan kata hampir tidak memiliki peran, sedangkan di dalam bahasa Indonesia itu memiliki peranan penting. Yang kedua, penggunaan alat sintaksis adalah konektor. Biasanya konektor ini berupa morfer atau gabungan morfer yang dengan secara kuantitas merupakan kelas yang tertutup. Konektor ini memiliki fungsi untuk menghubungkan satu konstituen dengan konstituen lain, baik yang berada di dalam atau juga berada di luar kalimat. Ada dua jenis konektor diantaranya. Yang pertama, konektor koordinatif. Konektor koordinatif merupakan konektor yang menghubungkan dua konstituen yang sama kedudukannya atau sederajat. Contohnya, dan, atau, tetapi. Kemudian, jenis konektor yang kedua adalah konektor subordinatif. Merupakan konektor yang menghubungkan dua buah konstituen yang kedudukannya itu tidak sederajat. Contohnya, kalau, meskipun, dan karena. Yang ketiga, ada intonasi. Perbedaan modus kalimat bahasa Indonesia itu ditentukan oleh intonasi daripada komponen segmentalnya. Batas antara subjek serta predikat dalam bahasa Indonesia itu ditandai dengan intonasi berupa nada naik serta tekanan. Kemudian ada urutan kata. Urutan kata ini merupakan letak atau posisi kata yang satu dengan yang lainnya di dalam suatu konstruksi sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, urutan kata ini sangat penting. Perbedaan urutan kata itu menimbulkan perbedaan makna. Contohnya seperti konstruksi 3 jam mempunyai makna yang tidak sama dengan konstruksi urutan 3 jam. Namun, terdapat bagian lain dari kalimat bahasa Indonesia yang tidak dapat dipindahkan tempat itu tanpa mengubah makna gramatikal kalimat tersebut. Kemudian materi yang terakhir itu ada struktur sintaksis. Secara umum, struktur sintaksis ini terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, serta keterangan yang berkenaan dengan fungsi sintaksis, nominal, verba, adjektiva, dan juga numeralia berkenaan dengan kategori sintaksis. Sedangkan untuk pelaku, penderita, serta penerima itu berkenaan dengan peran sintaksis. Eksistensi struktur sintaksis terkecil itu ditopang oleh urutan kata, bentuk kata, serta intonasi. Dapat juga ditambah dengan konektor yang biasanya disebut dengan konjungsi. Nah, itu sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.